warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FST, mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah, kenapa kita perlu kurikulum baru? Bidang keilmuan selalu berkembang, kebijakan juga berkembang, dinamika kebutuhan lulusan oleh dunia usaha, dunia industri juga berkembang, kemudian masukan dari asosiasi, dari berbagai ini juga mendorong mengapa kurikulum baru ini perlu untuk disesuaikan seperti itu, dan dipayungi oleh suatu kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah PP 53 tahun 2023, 53 tahun 2023, kemudian juga KKNI. Nah, ini semua kami sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia tentu harus mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut, dan ini bahkan malah di dalam peraturan tersebut paling lambat diberlakukan pada Agustus 2025. Nah, walaupun UT harus menyesuaikan dengan berbagai hal karena berbeda dengan perguruan konvensional yang begitu mudah bisa menerapkan kurikulum baru, namun UT dengan tetap harus mengikuti kebijakan tersebut dan tidak bisa dihindari lagi. Tapi insya Allah dengan kebijakan baru, kurikulum baru ini, kami Universitas Terbuka berkomitmen untuk tidak merugikan mahasiswa. Itu yang perlu dicatat. Baik, terima kasih Bu Dekan untuk penjelasannya. Mungkin Bu Ernik mau menyampaikan sedikit tambahannya? Sebenarnya yang disampaikan Bu Dekan tadi sudah lengkap ya. Kenapa kita harus berubah kurikulum di setiap program studi di UT. Jadi memang ada ada tuntutan dunia luar agar lulusan UT itu lebih berkompeten dan lebih dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, atau yang kita kenal dengan DUDI gitu ya. Karena ada perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan yang lain, sehingga mau tidak mau kurikulum kita ini harus berubah gitu ya. Karena kurikulum yang dijalankan oleh mahasiswa saat ini itu sudah sangat lama, saya kira ya, sudah lebih dari 5 tahun, sehingga sudah saatnya kita berubah menuju kurikulum yang lebih baru, yang lebih fresh, lebih fleksibel, lebih bisa diterima oleh semua mahasiswa, dan lebih bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa nanti ketika lulus dari suatu program studi. Oke, baik, terima kasih Ibu Erni untuk penjelasannya. Mungkin Ibu Ayu juga boleh sedikit menyampaikan. Alhamdulillah kayaknya semuanya sudah tercover dari sisi akademis dan itu yang dibutuhkan oleh teman-teman sahabat UT ya. Yang jelas kalau kami adalah pendukung dari program yang dibangun jadi kurikulum baru, kami adalah mendukung proses operasionalnya, registrasi nanti agar berjalan yang harapan dari kurikulum baru ini bisa terwujud, itu kami yang membantunya, insya Allah. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari mahasiswa yang sudah masuk nih, seperti sudah banyak pertanyaan dari Kakak Fanny_Adelia. Apakah kurikulum baru ini lebih efektif terhadap mahasiswa? Gimana nih Bu? Oke, kalau disebut efektif, itu nanti kita bisa melihat apa yang dimaksud. Nah, kurikulum baru ini tentunya tadi saya dan juga Bu Ernik sudah menyampaikan bahwa kita menyesuaikan dengan berbagai perkembangan dan tuntutan yang saat ini harus kita emban seperti itu ya. Namun demikian, UT tentunya juga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan koridor kebijakan yang berlaku. Dan hal ini tadi saya sampaikan bahwa apakah itu lebih efektif bagi mahasiswa, yang pasti kebijakan UT ini adalah bagaimana mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah sebelumnya dengan pemberlakuan kurikulum baru ini tidak dirugikan seperti itu. Jadi adalah prinsipnya agar mahasiswa nanti lebih diterima di dunia usaha dan dunia industri, dan kita bisa menyesuaikan dengan kebijakan baru, kurikulum baru seperti itu. Baik, Ibu Dekan, terima kasih banyak. Untuk yang baru ini, apakah mata kuliahnya baru atau kode mata kuliahnya saja nih Bu yang baru nih Bu? Bu Erni, boleh ditambahkan Ibu? Ya, baik. Untuk kurikulum baru ini, teman-teman ya, ada beberapa mata kuliah baru yang sebelumnya di kurikulum lama itu belum ada, gitu ya.
Kenapa? Karena kata Bu Dekan tadi kita menyesuaikan dengan tuntutan teknologi dan ilmu pengetahuan gitu. Sehingga ada beberapa mata kuliah yang sangat diperlukan saat ini buat teman-teman mahasiswa ya. Yang di kurikulum lama tuh belum ada karena pada saat itu belum berkembang mata kuliah tersebut ya atau bidang keilmuan tersebut. Sehingga ada beberapa dan mungkin banyak mata kuliah baru. Dan ada juga mata kuliah lama yang dipertahankan, hanya berubah kode mata kuliahnya gitu ya. Tetapi teman-teman mahasiswa jangan khawatir, perubahan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi teman-teman mahasiswa ya, dan tidak akan merugikan tadi kata Bu Dekan ya. Dan bahan ajar pun itu ada yang baru sama sekali karena harus ditulis baru gitu oleh kami ya. Tapi ada juga bahan ajar lama yang masih relevan dengan keilmuan mata kuliah, yaitu kita pertahankan gitu Mbak. Jadi ada yang baru, ada yang lama. Ada yang lama ya Bu ya. Baik, itu berlaku untuk mahasiswa baru dan ongoing ya Bu ya, semuanya ya? Iya, berlaku untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing. Oh iya. Kalau kodenya, kode mata kuliah ya semuanya baru. Nggak ada yang lama ya. Jadi misalnya program studi agribisnis dulu kode mata kuliahnya diawali dengan LUHT, sekarang berubah menjadi STAG. Pokoknya Fakultas Sains dan Teknologi kode mata kuliah awalnya itu adalah ST. Itu ya teman-teman ya. Artinya sains dan teknologi gitu. Jadi semua mata kuliah yang ditawarkan oleh FST itu kode mata kuliahnya baru. Jadi kalau teman-teman ada menemukan kode mata kuliah lama, berarti salah gitu nanti registrasinya ya. Semuanya kode mata kuliah baru. Nggak ada yang diulang kode mata kuliahnya gitu ya. Meskipun nama mata kuliahnya sama ya, teman-teman, nama mata kuliahnya tidak berubah. Misalnya dari kurikulum lama ke kurikulum baru, tapi kodenya pasti berubah. Gitu ya. Jadi tolong dicermati oleh teman-teman mahasiswa bahwa kodenya sudah tidak menggunakan kode pada semester sebelumnya gitu ya. Gitu Mbak Minur. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kita lanjut saja nih ke pertanyaan dari Kakak Shirley Nurrahma. Halo Min, saya Shirley dari UT Bogor. Untuk kurikulum baru ini apa dampaknya untuk kami mahasiswa lama? Apakah ada kemungkinan mahasiswa SIPAS jumlah bagaimana nih? Saya coba Bismillah. Aduh nyun sewu Bu Dekan. Oke, alhamdulillah. Sebetulnya warna baru sebuah kurikulum bagi teman-teman. Kalau mahasiswa, teman-teman sahabat yang baru masuk ke UT, ini sudah tidak sudah ya itu apa adanya, kurikulum dengan kode yang sudah bunyinya udah tadi Bu Erik sampaikan sudah ST. Nah, untuk mereka yang sudah registrasi akan ketahuan ST, alhamdulillah. Nah, teman-teman ongoing juga nantinya begitu LKM nanti tersosialisasikan kemudian tampil atau teman-teman sudah melihat LKM saat ini itu sudah berbunyi ST. Terkait jumlah semesternya, alhamdulillah tidak ada perubahan, semuanya tetap on the track. Yang kemarin semesternya 8 ya tetap 8. Kemudian kalau ada apakah kemarin ada yang 9 nggak ada ya, FSA itu rasanya nggak ada yang lebih dari 8. Insya Allah tidak akan ada penambahan waktu studi, dan kami di sini sudah berupaya untuk teman-teman yang besok, teman-teman ongoing yang besok itu praktis sudah di ujung kelulusan ya. Besok registrasi sudah masuk semester 8. Pasti deg-degan kan? Ini kira-kira ada mata kuliah apa lagi ya? Insya Allah itu sudah kita coverkan dan masuk utuh. Semua mata kuliah yang dibutuhkan untuk lulus itu sudah masuk dalam semester 8. Dan ini di semester besok 8 Anda tetap lulus, besok juga lulus di semester 8 itu artinya pada saat besok registrasi ada semester 8 kemudian ada haknya untuk lulus insya Allah. Dengan syarat tentunya IPK kalian memenuhi syarat, kemudian total SKS-nya juga sesuai dengan persyaratan yaitu 145, 146, dan kami juga sudah upayakan
yang nanti adanya istilahnya kesetaraan itu masuk dalam paket semester 8 utuh. Itu teman-teman yang semester 8, dan selanjutnya demikian juga tidak akan ada, insya Allah tidak akan ada terjadi penambahan semester intinya. Yang kelihatan banget sih nanti mahasiswa yang semester 8 pastinya khawatir besok aduh kurang satu nih, ada mata kuliah baru yang tadi disampaikan, ada mata kuliah baru itu kan belum kita ambil padahal adanya di semester kita lihat di LKM itu di semester 1 loh. Nah itu yang di semester yang teman-teman semester 8 insya Allah itu sudah di cover begitu insya Allah. Insya Allah pada saat registrasi nanti akan terlihat teman-teman tidak akan dirugikan. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Saya nambahin sedikit ya Mbak. Boleh Ibu. Masih pertanyaan sebelumnya Mas Putra. Jadi kemungkinan bertambahnya semester nggak ada ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi semesternya tetap 8. Tetapi dampaknya yang pertanyaan nomor 1 itu ya, apakah dampaknya untuk mahasiswa kami, mahasiswa lama? Nah tadi dijelaskan oleh Bu Ayu bahwa akan terjadi perubahan isi paket semester ya. Jadi nanti untuk mahasiswa SIPAS, terutama ya mahasiswa SIPAS yang sudah menempuh beberapa paket pada kurikulum lama, nanti di kurikulum baru isi paketnya akan berubah. Jadi tidak sama dengan yang ada di katalog gitu ya. Jadi katalog kurikulum kan sekarang sudah terbit ya, teman-teman mahasiswa bisa melihat di website UT www.ut.ac.id, nanti di bagian akademik dan kemudian ada menu katalog. Di dalam menu katalog itu ada 2 yang harus dicermati, ada katalog kurikulum dan katalog sistem penyelenggaraan. Nah, yang sudah terbit adalah katalog kurikulum. Nah, nanti di situ teman-teman bisa melihat paket-paket atau nama mata kuliah atau kode mata kuliah di kurikulum baru. Namun demikian, nanti ketika registrasi, tadi Bu Ayu sudah mengatur perubahan isi paketnya ya, karena dari kurikulum lama ke kurikulum baru itu kemungkinan terjadi perubahan paket. Jadi teman-teman mahasiswa jangan kaget nanti dan jangan heboh ya. Loh ini kok sistem registrasinya isinya nggak sama dengan katalog misalnya. Nah itu bisa saja terjadi dan mungkin terjadi ya. Sehingga teman-teman ikuti saja yang ada di sistem registrasi MyUT ya. Di MyUT ya Bu Ayu. Dan kemungkinan tidak sama isinya dengan katalog. Nah itu kenapa terjadi penyesuaian antara kesetaraan mata kuliah kurikulum lama dan kurikulum baru gitu ya, khusus mahasiswa SIPAS. Kalau untuk mahasiswa non SIPAS itu lebih fleksibel karena tidak dikurung dalam satu paket semester ya teman-teman. Jadi kalau nanti kesetaraannya sudah ditempuh di kurikulum lama, jadi di kurikulum baru mahasiswa non SIPAS tidak perlu memilih mata kuliah yang sudah keluar grade-nya gitu. Nanti bisa dicek di MyUT ya Bu Ayu ya. Oke, nanti sudah terstrukturnya di LKM-nya ya Bu ya, lembar kemajuan akademik. Ya kalau LKM-nya itu sesuai mirip banget dengan katalog, tapi nanti tadi sistem registrasi mata kuliahnya, nah itu yang bukan agak tapi kemungkinan besar berubah. Betul. Ya. Baik, Ibu terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Gioni, RST. Pada prodi-prodi di FST ini, apakah yang mata kuliah berpraktek ada perubahan nama atau ketentuan Ibu? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, baik. Terkait dengan mata kuliah berpraktek, kalau untuk seperti program studi agribisnis rasanya tidak berubah ya Bu Ernik ya. Kemudian untuk sistem informasi juga tidak berubah. Yang signifikan adalah yang program studi seperti biologi, yang tadinya terpisah antara mata kuliah teori dengan mata kuliah praktikum. Nah sekarang disatukan dengan bobot SKS, misalnya teorinya 3, praktikum 1 menjadi 4 SKS. Nah itu yang mata kuliah walaupun dikemas dalam mata kuliah berpraktikum, tetapi mahasiswa tetap wajib melaksanakan praktikumnya seperti biasa di tempat-tempat mitra. Kalau di Jakarta ada Pakuan, ada IPB, di daerah-daerah di perguruan tinggi setempat yang sudah kita jalin kerjasama, dan itu mahasiswa tetap melaksanakan praktikum seperti biasa, seperti itu.
Hanya nanti pada nilai akhirnya itu mahasiswa mengikuti ujian akhir semester tetapi dari mata kuliah teorinya. Nah, nanti hasil akhirnya nilainya itu digabung antara mata kuliah praktikum yang diperoleh dari tempat praktikum dengan UAS yang sekarang kita ikuti. Nah, itu digabung dengan bobot praktikumnya 60% dan juga UAS-nya 40%. Jadi ini syaratnya memang mahasiswa harus mengikuti praktikum gitu ya. Jadi kalau nggak mengikuti praktikum, otomatis nanti nilainya akan karena yang praktikum itu sebagai mata kuliah yang wajib gitu ya. Jadi walaupun ikut UAS, kalau nggak ikut praktikum nanti nilainya akan seperti itu gitu. Untuk yang mata kuliah berpraktik. Mungkin Bu Ernik akan menambahkan. Ya, saya tambahkan. Sampaikan Bu Dekan tadi betul. Untuk prodi-prodi di FST relatif tidak berubah nama mata kuliah berprakteknya ya, kecuali program studi biologi gitu. Jadi nanti teman-teman yang dari program studi biologi tolong dicermati lagi struktur kurikulum yang sudah publish di katalog kurikulum 2025/2026 gitu ya. Nah, caranya gimana untuk mengecek bahwa mata kuliah berpraktek itu berubah atau tidak ya? Teman-teman mahasiswa cari kode di sebelah kanan kolom struktur kurikulum ya. Nanti di paling kanan itu ada kode BPR, BPRO, ada kode PR, PRO. Nah, itu artinya mata kuliah tersebut berpraktek atau praktikum gitu ya. Jadi itulah mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk berpraktikum atau berpraktek atau praktikum atau praktik gitu ya. Jadi cermati kode-kode yang BPR, BPRO, PR, PRO. Nah, itu teman-teman harus serius di situ ya, karena mata kuliah praktik, praktikum, berpraktikum ini nilainya wajib ada. Yang tadi disampaikan Bu Dekan ya, kalau berpraktikum berarti harus ada 2 nilai di sana, ada nilai praktikum dan ada nilai UAS. Salah satu nilainya nggak ada, nilai teman-teman akan keluar E gitu ya. Beda dengan nilai tutorial ya. Kalau nilai tutorial itu tidak ada, tidak apa-apa asal teman-teman mahasiswa ikut UAS gitu ya. Meskipun nanti pada semester depan tutorial itu wajib diikuti oleh teman-teman mahasiswa, tetapi nilainya belum sewajib praktikum gitu ya. Jadi hati-hati terhadap mata kuliah berpraktek, berpraktikum, praktek dan praktikum gitu ya. Nanti lihat di katalog kurikulum ya teman-teman semuanya. Itu harus lebih teliti ya Bu ya, dan rajin untuk dibaca ya Bu ya, untuk katalog kurikulumnya yang terbaru ya Bu ya. Ibu mohon maaf, ini agak saya sedikit selipkan satu pertanyaan dari IG Live Ibu. Untuk mahasiswa semester akhir apabila di LKM-nya ada mata kuliah yang belum lulus itu bagaimana Ibu katanya? Mahasiswa semester akhir, semester 8. Iya. Besok semester 8. Semester 8. Iya. Kalau sekarang semester 8 sudah selesai studi. Oh, tapi dia masih punya. Iya, semester 8 ada mata kuliah yang belum lulus. Ya, harus diulang. Harus mengulang ya Bu ya. Dan mengikuti kurikulum baru gitu ya Bu ya. Mengikuti kurikulum baru. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya dengan penerapan kurikulum baru ya. Di kurikulum lama juga kalau ada yang belum lulus di semester akhir ya harus diulang. Harus tetap diulang ya Bu ya, tetap diregistrasikan ya Bu. Tapi ngulangnya nanti sudah masuk ke mata kuliah kurikulum baru. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita lanjut saja Ibu ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Ian_Diah. Apakah benar kurikulum baru ada skripsinya? Terus TMK tidak akan ada lagi? Gimana nih Bu? Oke, izin saya menjawab. Nah, terkait dengan kurikulum baru ini apakah ada skripsinya? Iya, ada skripsinya, tetapi UT memberikan tawaran, pilihan. Ada 4 skema yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Ada skripsi, ada proyek, artikel ilmiah, dan ada ujian komprehensif tertulis. Nah, skripsi ini tergantung dari program studinya. Kebetulan kalau Fakultas Sains dan Teknologi FST dalam hal ini tidak menawarkan kepada para mahasiswanya untuk mengambil skripsi. Jadi kami menawarkan artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis serta proyek itu untuk khusus program studi sistem informasi dan sains data
seperti itu. Nah kemudian untuk TMK memang pada semester baru nanti itu akan ditiadakan. Jadi diharapkan para mahasiswa bisa mengikuti proses pembelajaran melalui tutorial online seperti itu. Mungkin Bu Erdik ingin menambahkan, silakan. Ya, apa ya tadi untuk mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi nggak perlu risau ya, nggak ada skripsi, nggak ada skripsi. Ada artikel ilmiah kan? Artikel ilmiah. Untuk sementara nggak ada skripsi, nggak tahu nanti kalau ada tambahan gitu. Buru-buru lulus sebelum ada ketulisan skripsi. Sekarang pilihannya yang disampaikan Bu Dekan tadi ya, ada ujian komprehensif tertulis atau dulu disebut TAP, tugas akhir program. Kemudian ada artikel ilmiah yang dulu disebutnya karya ilmiah atau karil. Kemudian ada capstone project untuk prodi sistem informasi dan sains data. Jadi skripsi mungkin ada di program studi lain di fakultas lain, ya. Tapi bukan FST gitu ya. Baik, dan itu pilihan ya Ibu ya. Ya, boleh memilih. Dari mahasiswanya Ibu ya yang memilih. Iya betul. Okay. Tapi untuk prodi sistem informasi dan sains data tidak ada pilihan. Tidak ada pilihannya. Jadi bentuknya capstone project saja. Oke, itu biasanya paling dikhawatirkan Ibu dari mahasiswa paling banyak tuh ada skripsi. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari kakak ASDFS Pasi. Untuk mahasiswa ongoing yang lagi ambil karil dan TAP, apa kedua nilainya akan dikonversi atau hanya salah satu Ibu? Oke, jadi para mahasiswa yang sekarang mengambil karil dan TAP itu nanti akan tetap dikonversi. Jadi jangan galau bahwa ini nilainya akan di-ignore gitu ya. Jadi akan tetap diakui gitu. Nah, kalau dua-duanya lulus, misalnya TAP-nya itu sekarang kita namanya ujian komprehensif tertulis dan karilnya juga lulus, dua-duanya nanti akan muncul di dalam LKAM. Namun, nah di akhir misalnya dalam perhitungan untuk kelulusan, misalnya karilnya nilainya kurang memuaskan dan akan berimbas pada semakin kecilnya IPK, maka diperbolehkan untuk diusulkan mana yang di drop seperti itu. Sehingga untuk meningkatkan IPK. Baik, sudah berlaku di semester ini ya Bu ya? Iya. Semester depan. Iya, semester depan ya. Kurikulum baru. Oke, ya. Baik Ibu. Saya sedikit selipkan lagi nih Bu pertanyaan dari IG Live ini, mohon maaf Ibu. Bagaimana penjelasannya untuk mata kuliah baru yang tiba-tiba muncul Ibu di semester 8? Gimana nih? Mata kuliah baru. Bu Ayu mungkin konversi. Ya, jadi seperti tadi sempat kita izin saya menyinggung bahwa tidak akan terugikan mahasiswa dan tidak akan lewat dari lama studi panjangnya studi. Kalau yang mahasiswa apalagi yang paling akhir adalah 8, jika ada mata kuliah baru yang pasti belum ditempuh kan, karena itu muncul di ujung-ujung. Nah, tadi kami sudah melakukan pemaketan khusus untuk mahasiswa semester 8, di mana beberapa mata kuliah yang dirasa harusnya tidak mengganjal itu dimasukkan dalam paket yang baru ini. Jadi izin kembali nanti pada saat registrasi mata kuliah semester 8-nya itu pasti kemungkinan besar berbeda dengan paket yang ada di LKM-nya atau tadi di katalog. Kalau katalog kurikulum sudah ada, nah itu akan berbeda pada saat nanti mahasiswa registrasi, mahasiswa semester 8 terutama. Itu akan muncul mata-mata kuliah yang tadi, yang baru-baru tadi, sebagian besar kalau baru ada 1 yang muncul, nanti tambahin paketnya misalnya ada 5, nanti ada tambah 1. Insya Allah kalau tidak lebih dari 24 kita masih bisa dalam bentuk paketnya. Ya, harapannya ini bisa diselesaikan, mahasiswa walaupun sudah terakhir tetap bisa selesai dengan mata kuliah yang kurikulum baru tersebut dapat di cover dan bisa lulus pada saatnya. Insya Allah. Kembali tadi konsentrasi pada saat nanti registrasi, dilihat mata kuliah yang tadi hilang itu ada nggak pada saat registrasi, yang dirasa tadi mahasiswa bilang kok ini mata kuliah aku udah baru munculnya di atas ya. Saya kan udah lewat, udah semester 8. Nah, pastikan di semester 8 itu mata kuliah itu ada pada saat besok registrasinya. Nah, itu catatannya diperhatikan lagi, nanti kalau sampai ada yang tidak ada atau klaim bisa biasa menghubungi Halo UT untuk bertanya ke UT juga. Ya.
baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin Ibu Ernik dan Bu Dekan mau ditambahkan juga? Sudah cukup, sudah jelas Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut saja Ibu untuk pertanyaan dari Kakak Nurul Vinti _ Kak, untuk yang semester 6, 7, dan 8 mengikuti kurikulum yang lama atau baru, bagaimana mahasiswa ongoing semester akhir? Apa tidak dirugikan? Gimana nih Bu? Ya. Saya coba jawab ya. Jadi untuk semua mahasiswa UT sekarang ya, mau semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tetap mengikuti kurikulum baru mulai semester depan ya. Oh iya, kalau yang semester 8 mungkin semester ini sudah lulus. Jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini semester 8 dan sudah lulus semua mata kuliah tidak perlu lagi masuk kurikulum baru semester depan ya. Namun mahasiswa semester 1 sampai 7 itu harus beralih semester depan ke kurikulum baru gitu ya. Dan perlu dicatat, tadi disampaikan oleh Bu Dekan di awal bahwa perubahan kurikulum ini tidak ada yang merugikan mahasiswa gitu ya. Oleh karena itu kita lembur terus ya Mbak dalam bulan ini ya, demi mahasiswa. Benar. Agar mahasiswa tidak rugi gitu ya, malah untung. Yang banyak malah untung ya, benar. Karena ada kesetaraan yang menguntungkan ya Bu Ayu ya gitu. Nah kalau merugikan nggak ada sama sekali. Teman-teman mahasiswa malah diuntungkan dengan adanya kurikulum baru ini, gitu ya teman-teman. Jadi jangan risau dan jangan galau. Pokoknya kurikulum baru ini seru gitu ya untuk mahasiswa yang mau maju dan mau terus belajar demi kemajuan diri sendiri dan kemajuan bangsa. Oke, baik Ibu, biar semangat juga nih Bu, langsung ke registrasi bayar ya Bu ya. Betul. Dan rasakan nanti sensasinya kurikulum baru. Ada iklan pasti lebih menarik daripada kurikulum lama ya. Kurikulum lama itu udah jadul ya. Jadi kita harus beralih ke yang baru gitu ya. Lebih modern ya Bu ya. Move on. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Ami Ruslan. Bu, saya mahasiswa sistem informasi. Untuk tugas akhirnya nanti berarti membuat proyek ya Bu. Bagaimana jika di semester 6 sudah mengikuti capstone project? Apakah harus membuat proyek lagi? Dan bagaimana jika capstone project di semester 6 ini tidak lulus? Apakah tugas akhirnya nanti mengambil mata kuliah capstone project lagi Ibu? Bagaimana syarat lulusnya? Saya izin menjawab nih. Ini menarik nih. Nah, mahasiswa yang saat ini semester 6 sedang mengikuti capstone project, pesan saya adalah kerjakan dengan serius agar lulus gitu ya. Jadi kesempatan ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang lulus, sekarang kan capstone project itu 4 SKS. Nah, itu nanti di dalam kurikulum baru akan berubah menjadi 6 SKS. Mahasiswa yang sudah lulus capstone project itu tidak akan diwajibkan lagi untuk mengambil capstone project dengan catatan mahasiswa sudah lulus. Begitu. Nah, ini adalah tadi sensasi yang disampaikan oleh Bu WD 1, sensasinya dari SKS 4 diakui menjadi 6 SKS. Itu kan luar biasa ya. Jadi sekarang mahasiswa kerjakan dengan serius, jangan sampai tidak lulus gitu ya. Catatannya ya lulus gitu. Oke. Tadi Bu, bagaimana jika semester 6 ini tidak lulus? Kalau tidak lulus ya harus mengulang. Ya, dengan bobot 6 SKS. Jadi saya tegaskan lagi ya, mungkin kalau mahasiswa sudah ngambil capstone project di semester 6, tidak perlu lagi ngambil di kurikulum baru kalau sudah lulus, karena di kurikulum baru itu nanti sudah muncul grade-nya ya. Betul, kelihatan. Sudah ada grade-nya, sehingga teman-teman nggak perlu lagi menempuh capstone project. Semester 6. Oh iya, nanti di kurikulum baru capstone project pindah ke semester 7 ya. Teman-teman ya. Jadi kalau kurikulum lama ada di semester 6. Berarti teman-teman kan sudah ngambil nih yang sekarang semester 6. Semester 7, semester depan itu ada capstone project di paketnya. Tapi nggak perlu diambil lagi kalau sudah lulus. Ya. Kalau nggak lulus ya mau nggak mau harus ngambil ya semester depan gitu.
Oke, baik. Ya. Garis bawahnya harus lulus ya Bu ya. Harus lulus. Semua mata kuliah harus lulus ya. Harus lulus. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kakak Driwas. Bisakah dijelaskan lebih detail tentang perbedaan antara pilihan tugas akhir program sarjana TAPS termasuk opsi membuat proyek? Apa kriteria yang perlu dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih salah satu pilihan TAPS tersebut? Bagaimana nih Bu? Ini nggak ada mahasiswanya dari program studi apa gitu ya? Iya, yang project Kemungkinan Oke. SI nih kali ya. Monggo Bu. Oke, Dekan. baik. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, pilihan tugas akhir program sarjana ini di struktur kurikulum program studi sudah disajikan skema TAPS apa saja yang bisa diambil oleh para mahasiswa. Nah, ini karena pertanyaannya tentang proyek, ini kemungkinan mahasiswa SI ataupun sains data. Nah, ini kenapa dipilih proyek? Karena lebih leluasa dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya program studi SI, mahasiswa bisa membuat aplikasi mobile dan lain sebagainya, yang itu semua adalah sebagai aplikasi ataupun terapan dari keilmuan yang sudah dipelajari. Kemudian mahasiswa diharapkan membuat sebuah proyek sebagai hasil pemecahan masalah yang ditemui sehari-hari di lapangan yang ada di sekitarnya. Gunakan ilmu sistem informasi ini untuk memecahkan masalah oleh dari mata kuliah teori yang sudah dipelajari. Nah, itu makanya disebut dengan capstone project. Dan ini mengapa project ini memang diarahkan untuk kedua program studi itu untuk diambil oleh para mahasiswa. Sehingga mahasiswa lebih kreatif untuk bisa memecahkan masalah di sekitar dari keilmuan yang sudah dipelajari. Begitu para mahasiswa. Oke, luar biasa sekali penjelasan ini Bu. Baik Ibu. Saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan Ya. Ibu. Gini teman-teman mahasiswa FST ya, tolong diperhatikan ya. Untuk mahasiswa prodi sistem informasi dan sains data tidak ada opsi Ya. untuk TAPS. Jadi pertanyaan ini perlu dikoreksi ya. Opsi membuat proyek. Jadi membuat proyek itu bukan opsi, wajib bagi kalian Prodi tertentu. untuk mahasiswa SI dan sains data. Gitu ya. Nggak ada opsi lain, hanya capstone project yang harus dibuat. Nah, sekarang kita beralih ke prodi lain selain SI dan sains data. Ada prodi agribisnis, biologi, PWK, matematika, statistika, teknologi pangan. Nah, 6 program studi ini itu ada opsi. Opsinya ada 2, yaitu UKT, ujian komprehensif tertulis, atau nanti bentuk TAPS-nya teman-teman tuh ujian IC ya, seperti ujian TAP gitu. Nah, opsi satu lagi itu adalah artikel ilmiah seperti Karil di semester lalu. Itu hanya untuk 6 prodi ya, teman-teman mahasiswa. Yang 2 prodi yang berhubungan dengan komputer ya, sistem informasi dan sains data, itu hanya 1 TAPS-nya, yaitu capstone project, dan tidak ada opsi lain gitu ya. Mohon diperhatikan nanti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Erik untuk tambahannya. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih Bu dari Kakak Hamis FDHL. Apakah ada perubahan struktur kurikulum? Apa ada mata kuliah inti dan ada mata kuliah pilihan? Ya, nih Bu. Boleh sedikit dulu kali ya. Dikit. Iya, kalau dari tadi ada ngomongin kurikulum baru, iya betul. Struktur kalau dibilang struktur apa ya, strukturnya tetap ada semester 1, 2, 3, 4. Mungkin strukturnya ada yang dulu itu mungkin ada istilah MKDU ada di awal semester, kemudian apalagi kekuatan prodi ada di tengah, kemudian di akhir adalah tugas akhir program. Itu tetap secara struktur. Nah, yang berubah itu adalah isi dari kode mata kuliahnya, kemudian mungkin ada mata kuliah baru yang masuk, kemudian ada lagi ada tadi pilihan modus TAPS. Kalau dulu kan hanya tahu-tahu ujung-ujung semester 7 TAP. Ya, ada nanti tunggu kita penjaringan TAP. Sama penjaringan TAPS juga tetap ada proses penjaringan, tetap ada persyaratan, tetapi di sini nanti modelnya ada pilihan modus mau ikut TAP yang seperti apa. Kalau tadi kebetulan, tapi untuk SI dan sains data harga mati cuma 1 project ya, tadi mana?
Project Sains Data. Ya, Sains Data itu saya satu, tapi yang lainnya ada pilihan ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah. Tapi tetap sama caranya, tetap ada persyaratan untuk bisa masuk ke tahapan TAPS tetap. Kemudian persyaratan total SKS-nya sama. Jadi kalau dihitung itu sebagian dari struktur, total SKS itu lebih kurang 145, 146 itu sama. Dan IPK, nah kalau IPK-nya alhamdulillah itu sesuai dengan tadi peningkatan mutu lulusan mahasiswa UT khususnya FST itu alhamdulillah ada peningkatan ya dari yang tadinya cuma 2,0. Nah besok nanti itu akan tapi nanti jangan khawatir, bukan untuk mahasiswa yang besok mau lulus, tenang, yang besok mau lulus semester 6, 7, 8 itu yang sekarang 6, 7, 8 insya Allah masih aman. Tapi ya kalau bisa sih nilai IPK-nya yang cakep lah ya biar bisa lanjut. Dari sini memang standarnya izin mungkin kita bisa sampaikan buat teman-teman yang nanti di semester 2, 3, 4 biar siap-siap. IPK-nya lulus itu paling kecil tuh 2,5. Nanti itu harus lulus, dan kemudian untuk sistem informasi kalau nggak salah Sains Data itu sudah 2,75 alhamdulillah. Kita yakin bahwa dengan kurikulum baru ini pun dengan standar yang kualitas yang meningkat, pasti IPK-nya teman-teman juga tidak mungkin 2 itu sudah kuno ya 2 itu, berarti besok itu berarti teman-teman harus bisa sampai 2,5, 2,75 dengan harapan untuk melanjutkan studi akan lebih mudah ya Bu ya. Kalau misalnya mau S2 kalau IPK-nya dan mencari pekerjaan juga tidak malu-malu. Nilai IPK standar IPK-nya kan sudah meningkat dengan baik, dan itu lulusan UT juga akan dinyatakan lulusan UT rata-rata IPK-nya di atas 2,75. Nah kan jadi dimanapun akan mudah bagi mahasiswa UT untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi juga tidak akan kesulitan kalau IPK-nya mantap begitu. Benar sekali Bu. Baik Ibu, kalau melihat tadi Bu persyaratan untuk dapat meregistrasikan TAPS ini apa nih Bu? Syaratnya? Persyaratan ya. Persyaratan ya betul, ada kuncian Kak. Tapi ini untuk mahasiswa yang besok ya, besok itu artinya yang semester besok itu semester 7 ya Bu. Jadi kalau misalnya yang sudah lewat udah ya aman lolos. Nah biasa memang ada persyaratan. Nah kalau yang sekarang masih ringan, masih sama seperti kemarin. Persyaratan IPK belum pakai yang ini ya, pakai yang 2,0 masih. Terus kemudian tetap masih ada IPK tempuh. Untuk yang IPK tempuh minimal N-35 saja, sama IPK-nya juga belum seperti yang tadi yang keren banget masih, tapi itu sudah bisa masuk TAP besok. Tetapi kemudian nanti teman-teman mahasiswa yang sekarang ini semester 1, 2, 3, 4 nah itu tingkat persyaratan untuk TAP-nya itu ada catatan harus menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan sekitar 5 atau 8 mata kuliah itu wajib tempuh minimal ya sekitar 4 atau 8 mata kuliah untuk bisa ikut TAPS. Di samping IPK-nya minimal tadi 2,5. Alhamdulillah. Sama itu menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Satu lagi betul, metode penelitian itu menjadi persyaratan untuk TAPS. Jadi itu tantangan untuk teman-teman yang semester 2, 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. TAPS-nya tantangannya seperti itu. Jadi dari sekarang dipersiapkan IPK-nya sebaik mungkin, lulus dengan nilai yang juga sebaik mungkin agar pada saat nanti penjaringan TAP lolos begitu. Insya Allah gitu. Baik Ibu, mungkin Ibu ada sedikit mau ditambahkan lagi? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini sebenarnya pertanyaan sudah habis nih Bu. Kita juga waktunya juga sudah habis. Tidak terasa ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin Bu Ayu, Bu Hernik, Bu Dekan, sebelum mengakhiri ada yang mau disampaikan terlebih dahulu kepada sahabat UT, mahasiswa baru ataupun mahasiswa ongoing. Mungkin satu persatu terlebih dahulu. Boleh dari Ibu Dekan? Oke, baik. Terima kasih. Closing statement para sahabat UT, para mahasiswa FST khususnya yang menyimak pada acara ini, untuk menghadapi kurikulum baru ini tidak perlu resah dan gelisah karena UT FST akan menyediakan fasilitas dan juga tentunya agar para mahasiswa nanti juga akan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Gitu.
Semangat. Terima kasih Bu Dekan, dan mungkin Ibu Erik boleh sedikit disampaikan tambahannya. Tambahannya untuk mahasiswa FST yang suka tantangan ya. Nah, mari kita sambut kurikulum baru mulai semester depan dengan semangat yang lebih semangat lagi daripada sekarang ya. Karena kurikulum baru akan menantang kalian untuk lebih bisa berkreasi dan bisa mengikuti semua mata kuliah yang sudah ditawarkan oleh program studi. Jadi tambah semangat kalian ya, jangan seperti sekarang. Pokoknya semester depan harus nambah semangatnya. Gitu ya, sampai ketemu lagi semester depan di kurikulum baru. Terima kasih. Oke Bu, harus ada perubahan gitu ya Bu. Harus ada perubahan. Baik. Seperti biasa saya adalah orang registrasi, jadi kami berharap semangat terus, dan jangan lupa semangat bayar. Jangan lupa registrasi. Benar sekali, jangan lupa Bu. registrasi lalu bayar. Lalu izin juga, ini adalah kurikulum baru, jadi lipnya diperhatikan juga, lipnya jangan sampai saya maunya misalnya mahasiswa non SIPAS ya, memilih mata kuliahnya sudah ABCD, tiba-tiba terlanjur bayar, lalu baru koreksi, saya di LKM-nya sudah keluar ternyata. Nah suruh untuk pengembaliannya sangat rumit, jadi tolong kembali kita tantangan yang tadi, tantangan kurba, tapi dengan semangat yang juga semangat gigih, langsung bayar oke, tetapi tolong lihat perhatikan LKM-nya, jangan-jangan nilainya sudah keluar atau sudah disetarakan, tiba-tiba diregistrasikan ya, jangan sampai itu menjadi jadi kesulitan buat teman-teman sendiri, karena pengambilan SPP itu kan tidaklah dianjurkan. Jadi kalau sedapat mungkin sebelum bayar, ayo perhatikan kembali LKM-nya. Nah, nilainya, kemudian perhatikan LIP-nya. Cocok nggak, bener nggak saya mengambil mata kuliah tersebut. Oke ya, semangat bayar, jangan bayar injury time please. Bayar. Terima kasih. Kalau sudah bayar jangan ditarik lagi ya teman-teman. Jadi kalau udah bayar ya sudah. Sebelum bayar tolong dipijekkan dengan baik, dicek dengan baik ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu, Ibu Dekan, Ibu Ernik sudah meluangkan waktunya nih menjadi narasumber. Doakan lagi, mau ya Bu ya? Siap. Siap. Ini mahasiswa. Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya. Sebelum mengakhiri biasanya Minut mau pantun sedikit Ibu, boleh? Cakepnya aja ya. Baik, ke pasar Ciputat beli sepatu baru. Adi ditanya kakak, jawabnya berbelit-belit. Cakep. FST melaksanakan kurikulum baru. Mari pahami agar tidak menjadi sulit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Seru.